kalau di Jepang mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke Jepang terus berkomunikasi dengan orang Jepang yang awam, apa agama Anda itu apa? Banyak yang mengatakan, oh saya tidak ada agama tertentu gitu. Itu pola ciri khas orang Jepang yang biasa. Tetapi menurut saya orang Jepang masih pengen kepercayaan yang dari dulu, yaitu Shinto, mungkin kombinasi antara Buddha dan Shinto. Jadi kita enggak begitu bilang orang Jepang itu ateisme. Jadi kita masih punya kepercayaan dalam sejarah atau dalam tradisi seperti itu. Terus pertanyaan, apakah Islam menjadi alternatif dari agama-agama tradisi kita? Ya mungkin. Terus sebagian khususnya anak muda Jepang ada juga yang tertarik. Jadi sebelumnya memang orang Jepang menjadi mualaf karena hanya menikah dengan orang Muslim dari luar. Begitu saja. Tetapi sekarang kebanyakan orang Jepang yang mualaf itu bukan karena pernikahannya, tetapi dia belajar sendiri atau berteman dengan orang Indonesia misalnya, atau orang Pakistan, atau mungkin ada juga yang belajar di negara-negara lain termasuk Indonesia, Malaysia dan sebagainya, terus mendapat inspirasi langsung dari teman-teman Muslim di sana atau inspirasi langsung dari ajaran Islam sendiri menjadi mualaf seperti itu. Regulasi pemerintah mengenai penjualan daging halal di corner setiap market ada. Secara jujur, karena pemerintah Jepang itu pemerintah sekuler, jadi mereka tidak langsung campur tangan dengan industri agama tertentu. Tetapi mungkin karena karena interest pariwisata ya, mereka juga mendorong industrinya menjadi lebih Muslim friendly, gitu ya. Jadi ada juga yang menjual daging halalnya. Malah lebih banyak menjualnya menurut saya jadi online, Pak. Online? Ya, online-nya. Jadi kebanyakan Muslim yang tinggal di Jepang itu beli daging halalnya online daripada yang dari toko-toko halalnya. Karena mungkin orang Muslim yang tinggal di sana tersebar ya. Jadi lebih efektif kalau beli online. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bu Riri. Ya. Yeah. Terima kasih. Your presentation is really insightful ya. Thank you. Oh ya, pertama salam dari Mbak Meta. Oh. Ya, saya Masa? Ya. Oke. Baik, yang pertama mungkin saya belum lihat tadi ya presentasinya terkait dengan misalnya kalau kita ngomongin minoritas Muslim di negara-negara non-Muslim itu kan selalu yang muncul isu soal Islamophobia. Eropa bagaimana misalnya terkait dengan import, terkait dengan restriction on Indonesia, Sinsuit, something like that. Nah itu kira-kira kalau di Jepang saya belum lihat apakah juga muncul fenomena Islamophobia di kalangan masyarakat Jepang, khususnya mungkin kalau melihat terkait dengan isu-isu misalnya violent extremism gitu, atau mungkin juga ada rasa takut bahwa ini adalah threat to like Muslim Japanese community misalnya gitu. Nah itu apakah ada gitu ya terkait dengan Islamophobia? Karena kalau dilihat tadi kayaknya jadi Muslim minoritas Jepang itu sangat peaceful ya, kayak nggak ada hambatan gitu seperti itu. Nggak seperti yang dialami oleh teman-teman Muslim yang ada di misalnya Eropa, di Amerika. Terus yang kedua itu soal KMII tadi ya, menarik banget ya kalau KMII itu bisa menjadi semacam agent untuk promosi isu Islam ya. Nah saya pengen tahu KMII itu sebenarnya siapa sih aktor-aktor di dalamnya gitu ya. Karena kalau melihat teman-teman komunitas itu kan baru belakangan aja ya. Karena kalau ini mungkin hanya persepsi, kebanyakan justru yang aktif mempromosikan Islam di luar negeri itu kebanyakan bukan dari NU. Belakangan ini baru NU taking part, tapi sebelumnya lebih banyak teman-teman PKS ya yang harus diakui mereka sangat besar. Nah di KMI ini sendiri seperti apa gitu, termasuk juga gender Islam seperti apa yang mereka promosikan, apakah misalnya yang moderat Islam ataukah mungkin konservatif Islam. Jadi saya itu aja dulu, terima kasih. Ya, ada 2 pertanyaan tadi ya, Bu. Ya, langsung.
Terima kasih Bu Lili ya atas pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 itu tentang Islamofobia. Apakah ada Islamofobia di Jepang? Menurut saya secara fisik mungkin tidak ada. Tidak seperti yang ada di Eropa atau di Amerika. Jadi orang Jepang awamnya biasanya tidak begitu, tapi masih karena berita-berita tentang Islam itu masih menurut saya agak negatif karena tidak langsung masuk dari negara-negara Islam, tapi mungkin lewat dari Barat ya menurut saya. Jadi ya apakah ada Islamofobia? Namanya bukan Islamofobia menurut saya, tetapi masih ada keraguan atau ketakutan terhadap Islam atau mungkin Muslim dia sendiri. Tetapi menurut saya semakin ke sini karena meningkatnya penduduk Muslim yang tinggal di sana dan juga meningkatnya pariwisata Muslim yang datang di sana, terutama di Tokyo. Saya tinggal di Tokyo, di kota. Jadi banyak warga Jepang juga sudah terbiasa melihat misalnya orang yang berhijab. Di dalam kereta juga sudah ada banyak. Jadi kita sudah terbiasa, orang Islam itu seperti ini. Jadi kita biasa-biasa saja dengan mereka. Terus ternyata mereka juga baik-baik saja begitu. Jadi semakin ke sini khususnya di orang di kota itu sudah mengenal langsung atau mengerti langsung bergaul dengan teman-temannya. Mungkin di desa-desa masih agak cenderungnya agak sedikit tertutup ya mungkin ya. Jadi mereka khususnya kalau orang tua itu masih punya prasangka atau salah memahami juga mungkin masih ada, tetapi ya semakin ke sini mudah-mudahan saling mengerti juga jawabannya. Nomor 2 tentang siapa anggota KMII. Ya, seperti tadi Ibu sampaikan, mungkin kebanyakan bisa disebut jadi anggota KMII itu cenderungan ke PKS sekarang. Tapi sebelumnya ya KMII didirikan tahun 1970. Jadi awalnya jadi waktu itu belum ada PKS-nya. Jadi mungkin PKS diambil ambil alihnya mungkin belakangan 15 atau 20 tahun belakangan ini ya, karena jadi anggota KMII itu memang kebanyakan pelajar atau mahasiswa S2. Jadi mereka memang terus juga kebanyakan dari kampus-kampus umum ya. Jadi mungkin mereka juga sudah punya gagasan, jadi ada cenderungan pada gerakan PKS-nya atau mungkin sebelumnya jadi gerakan dakwah kampusnya begitu ya. Jadi ya, tetapi menurut saya apa yang mereka sampaikan misalnya kalau dalam seminar Islam yang tadi kepada non-Muslim Jepang atau mualaf yang baru masuk Islam di sana, itu menurut saya bukan konservatif, tapi ya biasa-biasa saja, moderat, karena mereka juga kerjasama dengan Muslim Jepang, Muslim orang Jepang di sana. Terus pembicara di misalnya seminar Islam yang tadi itu biasanya orang Jepang, orang Muslim Jepang. Jadi ya moderat-moderat saja menurut saya. Oke, cukup. Ada lagi? Banyak ini. Mas, silakan Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. 3 pertanyaan. Yang pertama, tadi memperkuat pertanyaannya Yusuf, saya tuh penasaran dengan koneksi antara orang Islam Indonesia dengan Muslimin Jepang itu bentuknya seperti apa? Kalau kasus di Eropa itu, tadi kasus daging halal misalnya, saya menyorot misalnya, saya pernah tinggal di Inggris ya, di sana. Pemerintah memang membiarkan, tapi kemudian ada semacam forum ulama setempat yang memberikan legasi kalau di sini seperti MUI lah gitu ya, dan itu akhirnya dipakai oleh umat Islam di seluruh wilayah Inggris bahwa label halal itu kemudian ada. Nah, apakah sudah ada yang seperti itu atau tadi memang basisnya masih underground lah gitu ya, komunitas-komunitas yang menjual online?
Kemudian yang kedua terkait dengan perubahan. Tadi Prof sampaikan ada perubahan dari sisi demografi yang tadinya kelompok elit saja ya, diplomat dan seterusnya sekarang mulai banyak. Apakah mungkin dipengaruhi oleh gerakan di Indonesia? Karena Indonesia ini menjelang 2045 pemberian beasiswa itu besar-besaran. Saya catat data terakhir tadi saya cek, LPDP itu jumlahnya sampai 35.536 2023 ini sebaran untuk diberikan beasiswa pada masyarakat Indonesia ke seluruh dunia. Apakah kemudian itu juga membentuk dan mempengaruhi keberadaan mahasiswa di Jepang yang mungkin pertumbuhannya besar bahkan dibandingkan yang lain? Kalau di Inggris sendiri memang Malaysia, Brunei justru 5 tahun terakhir itu turun. Indonesia itu yang kemudian naik sehingga banyak rumah-rumah yang tadinya dikuasai oleh kelompok Malaysia kan turun-temurun biasanya itu akhirnya dikuasai sama kelompok-kelompok dari Indonesia karena pengaruh dari funding dari beasiswa di Indonesia. Yang ketiga yang terakhir saya penasaran itu dengan peranan masjid yang tadi signifikan dari 4 terakhir itu 105 masjid ya. Apakah kemudian mempengaruhi secara signifikan orang-orang Jepang itu jadi convert ke Islam? Dan kalau memang convert itu pengaruh besarnya apa? Kalau di Eropa misalnya ada penelitian itu ternyata salah satu faktor yang menarik orang ke masjid itu kebab. Jadi mereka datang ke masjid tuh nggak belajar atau masuk Islam, mau nyobain ini daging doang, mau nyobain kebab, tapi dari kebab itu kemudian karena ada public pleasure ke restoran, akhirnya kemudian ke perpustakaan, baru masuk konseling, ada tempat-tempat konseling yang itu di Jepang mungkin ada atau tidak, ada tempat konseling. Nah, biasanya nanti Jumat kemudian mereka datang dan masuk Islam. Nah, apakah ada fenomena ini juga di Jepang? Daya tariknya apa mereka tiba-tiba, kalau tadi kan Prof sampaikan memang bawa siswa gitu, tapi ada nggak yang mereka memang datang karena faktor apa, karena tertarik dengan situnya itu mungkin? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi 3 pertanyaannya. Nomor 1 tentang merek halal atau sertifikat halalnya ya. Kalau di Jepang seperti tadi saya sampaikan, pemerintah Jepang itu pemerintah sekuler. Jadi mereka tidak bisa membuat sistem sertifikat halalnya sendiri. Jadi apa yang terjadi itu LSM yang terkait dengan negara-negara asal muslimnya, misalnya kalau Malaysia, Indonesia dan sebagainya, itu mereka buat sistem sertifikat halal tersendiri. Jadi akibatnya sekarang ada beberapa lembaga atau LSM yang mengeluarkan sertifikat halal dia sendiri. Jadi ya agak kebingungan juga. Jadi kalau misalnya kalau perusahaan Jepang yang mau dapat sertifikat halal untuk mengekspor barangnya ke misalnya ke Indonesia, yang mana yang harusnya datang gitu. Jadi biasanya kalau yang disarankan oleh misalnya saya yang sarankan pada perusahaan-perusahaan itu, Anda yang mana mau, negara yang mana Anda mau jadi ekspor. Kalau mau ke ekspor ke Indonesia, mungkin dapatnya sertifikat halal dari lembaga yang ada kaitan dengan Indonesianya, jadi MUI misalnya. Terus kalau mau ke Malaysia, mungkin ada LSM yang punya jaringan dengan Jakim Malaysianya gitu, seperti itu. Jadi ya setahu saya ada kira-kira 5 antara 10 deh lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat halal. Ya banyak juga. Jadi biasanya memang mereka ya gitu. Nomor 2 perubahan demografi Muslim di Jepang. Apakah ada pengaruh dari pemerintah Indonesia begitu ya? Menurut saya mungkin ada ya, tetapi saya tidak tahu banyak tentang ininya program pemerintah Indonesia. Nah, tapi setahu saya mungkin pengaruhnya karena perubahan sikapnya pemerintah Jepang dia sendiri. Jadi dulunya memang negara Jepang itu tertutup terhadap orang asingnya yang datang sebagai pekerja atau pelajar pun masih tertutup. Jadi terbatas sekali. Tetapi sekarang pemerintah Jepang membuka pintu kepada orang-orang dari luar, termasuk pelajar. Jadi kalau saya mengajar di universitas ya, universitas pun jadi banyak sekali ingin menerima banyak mahasiswa dari luar karena jumlah penduduk orang Jepang sendiri itu menurun.
Jadi tidak banyak calon mahasiswa orang Jepang asli. Banyak. Iya, terus ya. Jadi kita itu harus mencari calon mahasiswa dari luar, gitu. Terus juga pekerja. Jadi yang tadi penduduk orang Jepang asli menurun, jadi banyak industri-industri itu butuh tenaga kerjanya. Sehingga pemerintah Jepang sekarang membuka pintu kepada pekerja luarnya. Jadi itu jadi sistemnya berubah dari pengaruh sikap pemerintah Jepangnya itu. Nomor 3 kebab ya. Apa ya? Jadi ketertarikan orang Jepang untuk berkunjung ke masjid-masjid yang di sana itu kebab mungkin tidak ya, tetapi mungkin kalau misalnya kalau ada teman yang belajar di sana atau ada juga ikut seperti itu. Nasi goreng. Iya, nasi goreng. Kalau ya berkunjung ke masjid Indonesia memang disediakan nasi gorengnya. Mantap. Iya gitu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, sudah terjawab ya Mas ya. Ada lagi? Oh ya, Pak silakan. Mas yang di depan. Ya, ya. Terima kasih. Nama saya Ubed Abdullah, mahasiswa Fakultas Negara. Sebagian pulaunya sudah diakomodasi, sudah terakomodasi tadi, tapi mungkin sedikit menekankan. Nah, di awal tadi disebutkan bahwa komunitas di Indonesia itu cenderung eksklusif dan unik ya. Saya kira ada baiknya, ada negatifnya. Tapi masyarakat muslim dari negara lain cenderung resisten ataupun kurang nyaman ketika masuk ke komunitas muslim Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah juga itu juga menimbulkan semacam pertentangan, kontestasi dengan misalkan wajah ataupun warna Islam yang lain, karena disebutkan juga ada tabrik, apalagi mungkin yang komunitasnya berapa banyak sehingga sempat menimbulkan pertentangan ataupun perdebatan ataupun dalam tanda kutip perbedaan. Kemudian yang kedua, ya kita tahu masyarakat ataupun pemerintah Jepang itu kan sekuler tadi ya, tapi mungkin bagaimana kebijakan terhadap kelompok-kelompok minoritas penanganannya ya, penanganannya minoritas agama tadi juga mungkin minoritas etnik dan lain sebagainya, sehingga mungkin ada semacam rekayasa sosial juga supaya tidak terjadi konflik ataupun tantangan di masyarakat datang khususnya. Dan yang terakhir mungkin juga terkait dengan itu, kalau di kita kan penggunaan dan pembangunan rumah ibadah kan bermasalah. Nah, di sana ada nggak masalah seperti itu? Karena misalnya banyak Kafe jadi masjid. Ya, terima kasih pertanyaan. Jadi nomor 1 itu maaf bahasa saya agak berkurang. Jadi nomor 1 apa ya? Nomor 1 terkait dengan kemungkinan Kontestasi. kontestasi Iya. pertentangan dengan komunitas muslim yang lain. Iya. Apakah mungkin ada kontestasi, konflik Konfliknya antar komunitas muslim itu di Jepang? Menurut saya kalau seandainya ada konflik atau kompetitif antara komunitas-komunitas tertentu itu justru ada di antara Muslim Indonesianya. Oh. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan antara ya kalangan KMII dan mungkin teman-teman NU di Jepang itu mungkin bersaing. Jadi semakin kesini banyak orang Indonesia Muslim yang datang ke Jepang. Terus menurut saya atau lihat dari luar mereka itu bersaing jadi menangkul yang siapa gitu. Begitu contohnya bersaing bukan konflik menurut saya. Terus mereka juga baik-baik saja biasanya jadi warga NU, teman-teman NU seringkali menggunakan masjid yang tadi, masjid Indonesia Tokyo yang tadi
di seberangnya sekolah Indonesia itu biasanya dipakai. KBRI. Ya, pakai untuk acaranya. Terus mereka juga sering datang ke misalnya Masjid Kabukicho yang tadi di rame-rame di sana juga. Jadi mereka baik-baik saja, tetapi kelihatannya jadi bersaing gitu. Tetapi kalau dengan komunitas yang lain, misalnya komunitas Bangladesh, Pakistan, baik-baik saja. Mereka jadi menurut saya agak sedikit negaranya berbeda. Ada kepentingan Iya, jadi bersaingnya sangat kental kalau menjelang pemilu. Kotak amalnya di mana? Kayak sebagai earphone. Terus nomor 2 kebijakan pemerintah Iya, terhadap betul. konfliknya. Kelompok minoritas. Kelompok minoritas. Menurut saya kebijakan pemerintah Jepang terhadap minoritas itu tidak begitu banyak. Maksudnya jadi membiarkan. Kalau mereka jadi as long as dia baik-baik saja begitu ya. Jadi biasanya tidak banyak kebijakan pemerintah terhadap misalnya komunitas muslimnya atau komunitas orang dari luarnya. Itu menurut saya ya. Mungkin sekarang mungkin ada social engineering yang khusus tentang Sosial apa Pak? rekayasa sosial. Engineering. Social engineering. Ya. Oh, jadi pemerintah Jepang biasanya membiarkan apa yang mereka mau buat, jadi begitu. Jadi untuk membentuk masjid pun biasanya tidak ada larangannya, tidak ada halangannya. Sesuai aturan. Dia sesuai aturan memang. Jadi harus ikut aturannya, aturan Jepang. Tetapi karena dia dari luar itu tidak bisa dilarang maksudnya. Gitu. Ya. Gitu ya. Terus nomor 3 maaf, apa lagi? Nomor sudah ya. Sudah ya. Baik. Pak Dewa. Pak Dekan FK. Ternyata saya baru sadar kalau kita tetap tetanggaan. Apa? Tetangga. Iya, ibu di Tokyo. Iya, saya di Kebetulan Tokyo. saya di samping Tokyo. Oh, di mana? Ya, jadi rumah saya sebelah kiri Tokyo bangunan. Ini kalau identifikasinya itu. Oke, yang pertama yang saya amati dengan grafik yang muslim di Jepang itu yang migran itu sangat tinggi, ada 60.000. Terus 10%-nya berapa? 90% itu dari Indonesia. Jadi antara 200.000 orang Muslim yang tinggal di sana, 67.000 Di atas, itu ya. dari Indonesia. Dari Indonesia. Jadi ya 50 lebih. 30% ya, 30%. Iya, muslim. Dari 30%, Dari 267. 90%-nya Muslim. jadi 60%. Nah, berarti kalau misalnya dari dulu tuh kira-kira dari Madura kira 2%. Ini jangan kan sama jadi yang dari 60.000 itu ya 30.000 dari Madura. Oke, itu jawab aja sih. Yang pertama terkait dengan yang sudah dibahas terkait dengan kok semudah itu negara Jepang memberikan izin untuk masjid. Tidak sesusah orang Kristen mendirikan masjid di Yasmin di Bogor sana gitu. Kalau di sana Gereja. Yasmin sana susah seperti itu. Lebih mudah mendirikan masjid di Jepang daripada mendirikan gereja di Taman Yasmin. Sehingga regulasinya ini sangat mudah. Namun tidak ada ketentuan khusus. Misalnya pengeras suaranya jangan terlalu kencang. Wah. Ya, apa seperti apa batas-batas saja. Sehingga begitu mudahnya mendirikan masjid. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan ideologi diaspora yang ada di sana. Ketika NU mungkin baru-baru ini berkembang di sana. Nah,
Jadi selama ini sebenarnya yang berkembang di Jepang itu Islam yang ideologis seperti apa? Nah, yang kedua, kemudian yang terakhir yang ketiga ini terkait dengan 67.000 itu jumlah yang besar. Ya, pasti di sana mereka sudah berkeluarga, berumur, punya anak. Bagaimana pemilihan lembaga pendidikan orang-orang Muslim Indonesia di sana? Apakah ada lembaga pendidikan Islam misalnya dari teman-teman Muslim itu membuat pendidikan sendiri atau mereka pendidikannya orang-orang Jepang? Ya, seperti apa? Iya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, silakan Prof. Jadi terima kasih pertanyaannya Pak Dekan. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah ada hambatan dari pemerintah Jepang untuk mendirikan masjidnya atau gimana? Ya, regulasi. Ya, Regulasinya. Aturannya itu yang seperti apa? Aturannya jadi apa ya? Mengapa NU itu mendapat status hukum di Jepang tahun 2019 karena mau membentukkan masjid. Jadi untuk memiliki gedung dia sendiri itu harus ada status hukumnya. Jadi saya nggak tahu kalau mereka mengajukan dokumennya sebagai ini gedung itu untuk jadi masjid, tetapi mungkin dipakai oleh lembaga dia sendiri itu. Jadi mungkin harus ada status hukumnya yang memiliki gedung dan tanahnya untuk jadi masjid. IMB-nya Iya. Ini warung masih. Tetapi apa yang susahnya itu karena tanah dan bangunan memang tidak murah ya kalau di sana. Jadi harus mengumpulkan banyak uang dari warga-warga yang tinggal di sana. Jadi itu mungkin susahnya untuk mereka yang membangunkan sebuah masjid di sana. Tetapi saya kagum dan saya heran, dan setiap kali saya berkunjung ke mereka itu sangat menarik untuk melihat bagaimana mereka bisa mendapat banyak donasi dari teman-teman yang tinggal di sana. Juga mungkin ada juga bantuan dari, kalau tidak salah kadang-kadang ada dari KBRI Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang di sana juga seperti itu. Terus ideologi Islam di Jepang dia sendiri, menurut saya karena yang tadi sudah saya sampaikan bahwa belajar Islam dalam bahasa Jepang saja masih sangat sesat. Materinya belum ada. Jadi orang Muslim yang muda itu kadang-kadang menemukan kesulitan untuk belajar Islamnya dia sendiri kalau dia itu orang Jepang. Tidak menguasai bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Pakistan, karena setiap orang Muslim yang anak muda itu terkait dengan orang tuanya yang asal negaranya. Jadi kalau orang Jepang yang mualaf biasanya belajarnya dari internet atau dalam bahasa Inggris. Kalau di Jepang sendiri ada toko-toko Muslim Jepang, tetapi masih sangat sedikit. Terus mereka juga punya pekerjaan dia sendiri, jadi kadang-kadang sulit mengembangkan misalnya materinya dalam bahasa Jepang dan sebagainya. Mungkin jadi mudah-mudahan ke depannya Jepang dia sendiri itu jadi mengembangkan Muslim Jepang dia sendiri, butuh materinya, terus gagasannya. Tapi masih belum ada banyak kegiatan seperti itu kenyataannya. Terus nomor 3, pendidikan untuk anak muda ya. Kalau menurut saya orang Indonesia yang tinggal di sana, kalau tempatnya masih tidak jauh dari pusat masjid di Indonesia Tokyo, di sana ada sekolah Indonesia. Jadi orang yang tinggal di Jepang dekat Tokyo, kebanyakan anaknya bersekolah di sekolah Indonesia Jepang. Terus di Tokyo sendiri setahu saya ada sekarang 2
kalau Greater Tokyo itu sekarang ada 3 sekolah Islam. Jadi ada juga kalau anak muda orang Indonesia yang Muslim itu pergi sekolah Islamnya. Itu jadi bukan langsung dari Indonesia, tapi pengelolanya salah satu sekolah Islam itu pengelolanya jadi banyak orang Indonesia. Terus guru-gurunya juga orang Indonesia ada. Jadi ya di sana bisa ketemu banyak anak muda Indonesianya. Terus setahu saya sekarang ada sebuah gerakan warga NU yang di sana itu ingin mendirikan sebuah pesantren. Jadi ya kedepannya mungkin ya, kedepannya mungkin ada juga nanti saya bahas. belum jadi, tetapi ada gagasan. Allah pesantren Amsaliyah. Tapi masih ada banyak anak muda Muslim dari luar itu sekolahnya jadi sekolah umum Jepang. Ada juga banyak karena Muslim yang tinggal di sana itu tersebar ya yang tadi. Jadi tidak mungkin semua tetangganya ada sekolah Islam atau sekolah Indonesianya. Jadi mungkin banyak yang pergi sekolah umum di sana. Jadi di situ memang kadang-kadang sulit. Misalnya kalau melakukan sholat sehari-hari atau mungkin dalam puasa juga kadang-kadang sulit. Tapi semakin ke sini guru-guru atau sekolah-sekolah umum di sana juga memahami ya bagaimana jadi menangani anak muda Muslim yang ada di sini. Ya, Boleh nanya satu lagi? Ini terakhir mungkin Pak Ulin. Oh, Pak Ayat. Bentar ya Pak. Masih banyak. Masih banyak. Iya. Nanti Pak Ayat bilangnya terakhir juga. Monggo. Ya, kenalkan saya Ulin Mbak. Sekitar tahun 2002 di Semarang itu ada rombongan dari Jepang. Rombongan dari Jepang meneliti khusus masalah tasawuf. masalah tasawuf. Ya. Oh, Dan pada saat itu memang saya bertugas mengantar keliling-keliling ke pesantren-pesantren tasawuf. begitu. Bahkan kemudian salah satunya ada yang mu'alaf dan kemudian menikahi saudaranya dari kiai pondok pesantren tersebut. Oh, gitu. Ya, pondok pesantren itu semua. Namun Yang jadi penasaran menurut saya, apakah memang orang Jepang itu tertarik dengan dunia tasawuf? Susah dijelaskan, susah dijawab secara umumnya ya, karena orang Jepang itu memang penduduknya banyak. Tetapi menurut saya karena yang tadi orang Jepang itu bilangnya saya tidak percaya agama tertentu, tetapi di dalamnya memang ada kepercayaannya. Jadi mungkin terus juga kita juga kalau orang Jepang sifatnya mengagumi misalnya matahari atau misalnya sungai atau misalnya gunung. Di situ orang Jepang biasanya melihat super powernya, jadi dewa-dewa kalau istilah Indonesia ya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada juga yang pemilihan dengan tasawuf atau super power yang kita kagumi itu di situ ya mungkin ya. Jadi ya mungkin seperti itu Pak. Ya. Oke. Pak Ayat, Pak Wakil Dekan. Fin. Terima kasih Pak Alan. Terima kasih. Salam Rokyo, saya Ayatullah dari tim. Yang pertama mungkin saya menanyakan terkait dengan diskusi pada hari ini terkait dengan Islam Studies atau Islamologi. Itu di sana ada beberapa universitas yang ada di Jepang. Kemudian seberapa intensif misalkan, seberapa banyak minat
orang-orang Jepang atau dari negara untuk tertarik mempelajari masalah Islam. Kemudian yang kedua, saya kira ini penting bagi kita terutama di sini. Ada nggak kemungkinan kira-kira ada sebuah kerjasama untuk mempelajari tentang budaya ya, baik antara Rusia atau dengan universitas Keio. Iya. atau dari segi bahasanya, dari segi di sini juga banyak fakultas saya kira bisa dikomunikasikan nanti gitu. Dan menurut saya itu justru langkah yang akan menarik ya untuk ke depannya. Bukan hanya berbicara tentang masalah keislaman, saya kira banyak hal yang ada di Jepang yang perlu kita contoh, terutama tentang masalah kedisiplinan, tentang masalah kreativitas. Walaupun di sisi yang lain saya melihat juga ada sisi keburukan, misalkan ada intensitas yang meningkat kayak model orang investasi kemudian bunuh diri misalkan dibandingkan dengan Indonesia ya. Ya ada juga, artinya kan hal-hal seperti itu kalau seandainya kita terus diseringkan mungkin ada hal yang menguntungkan kedua belah pihak, terutama antara Rusia dan Keio ini. Syukur-syukur yang membuka untuk jangka pendek ini kelas bahasa Jepang misalkan di sini. Itu akan menarik saya kira. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih masukannya. Jadi pertama itu apakah ada Islamic Studies di Jepang? Bagaimana ininya ya? Ya, Islamic Studies di Jepang itu sekarang berkembang menurut saya. Terus banyak dosen-dosen khususnya generasi jadi saya ke bawah ini banyak yang tertarik. Bukan hanya micunya bukan hanya di Indonesia, tetapi di Timur Tengah misalnya. Atau bahkan ada juga negara-negara misalnya Amerika atau di Eropa juga ada komunitas muslimnya ya. Jadi sekarang karena ya berita-berita tentang Islam itu banyak sekali bisa dapat di Jepang. Tetapi ya anak muda itu penasaran, ini apakah ini benar atau kenapa jadi terus penduduk muslimnya saja di dunia itu meningkat terus dibanding dengan komunitas-komunitas lainnya. Jadi banyak sekali yang tertarik pada Islamic Studies dan juga masyarakat muslim yang di seluruh dunia. Jadi mungkin di situ ya kedepannya pengennya nanti kerjasama dengan ya Indonesia di sini dan juga Keio University yang saya belajar juga gitu ya Pak ya. Dan juga mungkin saya juga ikut beberapa joint researches di dengan beberapa kampus lainnya. Di situ misalnya kalau bapak-bapak dosen-dosen dari sini juga bisa terlibat di dalam joint research kita misalnya, atau di Keio juga saya mengajar di S2 dan S3 juga. Jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia di sini kan tertarik pada belajar di Jepang, misalnya kalau komunitas Indonesia di sana juga bisa kerjasama dengan saya. Yang terakhir pesanan Indonesia. Masih ada waktu satu sedikit lagi. ya tadi satunya. Saya pernah punya teman Jepang yang waktu di Mesir itu mereka mahasiswa sosial humaniora itu rata-rata punya kewajiban untuk belajar bahasa asing. Dan mereka banyak yang memilih bahasa Arab. Mereka kursus lumayan lama di sana, lebih 3 bulan kadang mereka untuk bisa bahasa Arab. Ada yang ke Jordan, ada yang ke Mesir, dan itu banyak sekali teman-teman dari Jepang. Apakah ini misalkan belajar bahasa Arab dari native itu sebenarnya lebih susah? Justru lebih gampang belajar bahasa Arab dari orang Indonesia. Nah, kalau misalkan bisa dikerjasamakan dengan mahasiswa Rusia untuk belajar bahasa Arab orang Jepang itu saya rasa akan lebih mudah. Rasa bersama.
asing lagi. Belajar bahasa Arab versi orang Indonesia. Di kampus saya juga ada, jadi bahasanya pilihan untuk mahasiswa S1. Jadi Indonesia termasuk, jadi saya terlibat mengajar bahasa Indonesia juga di kampus saya. Terus ada juga bahasa Arab. Terus ada juga, jadi mahasiswa berminat bahasa Arab juga banyak sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau kerjasama juga enak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tiketnya beragam. Cukup ya Pak Regi. Satu lagi, Oh ya, satu lagi. Pak Alan, ya silakan Mas. terima kasih Pak Alan. Selamat pagi Profesor Rio. Menyambung pertanyaan pertama tadi soal ethnic enclave ya. Jadi ada mencoba untuk menutup diri dari host country ya. Iya. Kalau melihat studi-studi yang ada dan disampaikan Prof. Yo tadi, apakah Jepang masuk kategori ini? Terutama kaitannya dengan kalau dia menutup diri dari tuan rumah, kan di satu sisi hadirnya media sosial seperti yang disampaikan Prof. Yo tadi, ada beberapa muslimah yang mencoba untuk mengidentifikasi diri, mengenalkan siapa dirinya ke dunia luar melalui media sosial. Nah, gejala ethnic enclave ini apakah juga berlaku dan masa depannya seperti apa di Jepang? Iya. Lalu yang kedua, soal NU tadi, saya pernah ke Kabukicho tapi nggak menginap seperti masuk ID di Kabukicho. Saya juga kenal Masuk akrab ya? dengan dengan Masuk. Mr. A yang Prof. Yo sampaikan, pengusaha ekspor impor itu. Iya. Saya mengenal baik dan cerita panjang lebar soal bagaimana pendirian dan dinamika PCI NU di sana, terutama ketika mengajukan izin ke pemerintah Jepang tahun 2015. Yang menarik adalah teman-teman NU di sana itu, Prof. Yo, tidak sebagaimana teman-teman NU di tempat lain, karena terutama PCNU ya, karena demografinya adalah teman-teman pelajar S2 dan S3. Iya. Ada beberapa klaster PCNU di dunia ya. Ada yang memang kelasnya migran seperti Hong Kong, Korea mungkin, Saudi. Mungkin orang Indonesia yang kuliah di Saudi banyak, tapi tidak sebanyak orang yang bekerja di sana. Nah, apakah Prof. Yo melihat sebetulnya pola gerakan teman-teman PCI NU yang demografinya adalah S2, S3 atau mahasiswa dibandingkan dengan penetrasi teman-teman yang ada di KMII tadi, ke depan Prof. Yo melihat seperti apa sebetulnya tantangan di teman-teman PCI NU? Karena saya melihat tadi dari flyer yang disampaikan seminar-seminar itu tidak NU sekali flyernya. Kalau NU nggak begitu. Ya, yang seminar-seminar NU Jepang gitu. Tadi sebenarnya saya ingin tanya Mas Edi dulu, menginapnya di Kabukicho sebelah mana? Karena untuk menelusuri orang-orang itu godaannya luar biasa. Begitu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nomor satu tentang ethnic enclave-nya ke depannya ya. Jadi menurut saya ethnic enclave masih berlaku di Jepang. Maksudnya ya, jadi teori ethnic enclave masih berlaku di Jepang. Terutama di kalangan generasi pertama, jadi gelombang pertama, awalnya dari tahun 80-an akhir sampai 2010-an. Tetapi seperti apa yang saya sudah sampaikan, generasi keduanya atau generasi mudanya, jadi mereka berusaha untuk mengatasi dinding-dinding yang mereka bikin orang tuanya. Terus mereka sudah punya jaringan antara etnik yang berbeda dan juga dengan non-muslim orang Jepangnya atau mungkin orang Jepang mualafnya. Jadi mungkin ethnic enclave atau teori ethnic enclave ke depannya
akan lebih sedikit tidak kental lagi menurut saya. Terus keinginan saya juga seperti itu supaya supaya kedepannya komunitas Muslim Jepang yang akan terbentuk seperti itu. Ya, harapannya juga seperti itu. Nomor 2 tentang itu ya demografi PCINU di Jepang. Ya, benar. Anggota inti PCINU di Jepang itu terutama pelajar-pelajar S2 dan S3. Berafiliasinya memang NU latar belakangnya. Jadi sebenarnya jadi status sosialnya sama dengan anggota inti KMII. Tetapi afiliasinya memang mereka NU. Jadi mereka ingin melangkau teman-teman seperti yang tadi, technical intern training banyak. Karena technical intern training dari pedesaan-pedesaan itu memang afiliasinya banyak dari umumnya. Jadi memang anggota inti PCINU belajar, tetapi anggota di bawahnya banyak dari pekerja-pekerja dari desanya. Sedangkan kalau anggota KMI itu tidak langsung berhubung dengan pekerja-pekerja dari desanya, karena mereka memang mahasiswa dari kampus umumnya. Makasih. Ya, kayak nambahin dikit ya. Mungkin Pak Dekan gimana? Ya, baik. Terima kasih Prof. Yo, selamat datang. Saya Fuad Imam, saya biasa Fuad. Saya ingin menanyakan lebih lanjut terkait ketertarikan masyarakat Jepang terhadap Muslim, terlepas dari tadi mungkin karakteristik budaya, kemudian ada yang terbaru itu adalah style seperti itu. Jadi Pordio mengatakan bahwa di media sosial banyak non-Muslim, orang Jepang asli yang tertarik atau mengikuti. Secara tidak langsung kan mereka juga fans. Nah, ketertarikan masyarakat Jepang selain apa yang dikatakan Prof. Yo tadi itu ada juga yang lebih spesifik seperti itu terhadap Muslim Indonesia ada di Jepang. Selain tadi apakah kulturnya atau apa gitu terhadap Muslim Indonesia atau suara hadronya dan selawatnya atau apalah gitu. Kalau di sini atau berkat tentengannya itu kan biasanya basic. Jadi rebutan. Iya, selain yang tadi ya. Kalau masuk masjid Indonesia khususnya dari NU itu jadi yasinan tahlilan. Ya. Terus makanan Indonesia, bahasa Indonesia. Terus hadra ada. Apa lagi ya? Kalau orang Indonesia. Begitu ya mungkin ya. Kalau ini ditemukan di komunitas Muslim lain luar itu, komunitas Muslim Pakistan, Bangladesh, atau Iran seperti itu ditemukan amalia-amalia serupa. Mungkin makanan ya. Kalau saya masuk masjid yang didirikan orang Pakistan, saya disajikan ini biryaninya. Oh, biryani. Begitu. Jadi beda rasanya ya. Maksudnya suasananya juga beda. Apalagi ya. Begitu Pak. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih ya. Gimana Pak Amsar? Ya, satu. Mau apa ini? Prof, saya Amsar dari Fakultas Ilmu Sosial. Ya. Kalau melihat data seperti ini kan sebenarnya datanya hanya cuma menunjukkan permukaan dari perkembangan komunitas Muslim yang ada di Jepang. Sebenarnya yang kita inginkan sejauh mana tradisi NU terbentuk di situ, sehingga
dia menjadi sangat ikut terhadap relasi dari perkembangan kebudayaan di Jepang terhadap masyarakat sebagai satu basis humanismenya gitu. Ya basis relasi perkembangan tadi, pola kultur, tradisinya dan segala macam itu yang sebetulnya yang harus dipetakan lagi ke depan mungkin adalah basis komunitas itu membangun SU sebagai satu tradisi kemanusiaan yang egaliter, ya, terus toleransi dan segala macam, atau dia membangun NU sebagai kepentingan struktur politik dari relasi atas kepentingan pemilu 2024 dan segala macam. Itu yang sebetulnya saya menginginkan ada satu perspektif gitu, tidak sekedar perubahan dari demografi yang disajikan oleh Profesor. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi satu sisi memang kepentingannya jadi ada politiknya. Khususnya jadi menjelang pemilu 2024, mungkin kompetitifnya jadi sangat kental Ya, saya tahu lagi. itu memang. Iya. Tapi kalau harapan saya juga sendiri itu filosofi atau ideologi NU itu lebih banyak diketahui oleh warga negara Jepang dia sendiri. Jadi kegiatan dan ideologinya juga mungkin kedepannya bisa disebar ke warga yang tinggal di Jepang non Muslim supaya bisa kolaborasi atau mungkin di situ bisa kita temukan yang pemilihan gagasannya atau filosofinya untuk kehidupan dia sendiri gitu. Jadi sampai sekarang belum banyak yang ini. Mungkin afiliasi warga NU yang tinggal di sana itu masih tetap jadi untuk membentuk komunitas dia sendiri karena masih baru didirikan ya mungkin ya. Tapi kedepannya harapannya bisa kolaborasi dengan komunitas yang lainnya. Jadi saya juga sebagai peneliti, tetapi saya juga ingin jadi aktivis untuk jadi jadi jaringan, membuat jaringan antara komunitas Indonesia dan juga komunitas Jepang. Misalnya mahasiswa saya di sana. Terima kasih. Ya, Pak Dekan. Ya, sekaligus ini. Menurut saya ada yang penting ya yang perlu digali. Gitu. Misalnya pengaruh dari banyaknya STM dan SMK di berbagai STM udah nggak ada Mas. STM udah nggak ada. SMK di berbagai daerah zaman dulu termasuk di pesantren itu pengaruhnya terhadap mobilisasi ini, migrasi ini. Mereka kebanyakan di perusahaan-perusahaan. Jadi magang. Jadi mereka mulai dari magang, sebagian kemudian menjadi ini. Jadi sebenarnya Islam masuk Jepang untuk yang terakhir ini lebih melalui ini, teknik-teknik ini. Karena saya ketemu dengan beberapa mereka, terutama sebenarnya ini SMK dan D3 gitu, di berbagai perusahaan. Ya, vokasi. Jadi mungkin itu perlu dilihat itu nantinya ya. Misalnya ada agennya Mas. Ada agen-agen yang untuk magang awalnya itu magang terus. Iya. Jadi artinya banyaknya SMK di Indonesia itu berpengaruh terhadap jumlah diaspora dan ini dan Jepang ya. Ya, terutama Jepang. Saya nggak tahu ya di tempat lain. Sebenarnya kalau mahasiswa itu minoritas sebenarnya kalau kita lihat. Iya. 6.000-an itu juga. Iya. Jadi kalau dilihat dari pekerja engineering gitu Pak, kan biasanya kan ada dari yang pabrik-pabrik di Cikarang ketika dia ingin upgrade skill teknikal itu kan dia harus di Jepang juga harus Iya termasuk. Tapi lebih banyak magang tapi banyak yang kemudian jadi karyawan. Magang jadi 3 tahun. Diperpanjang. Bisa jadi bisa berubah. Dan yang kedua, tadi itu benar bahwa kiblat Islam di Jepang itu saya kira masih al-Azhar karena ya jarang sekali orang belajar Islam ke sini. Mungkin ada memang perlu tantangan itu.
bagaimana pasar Islam ini itu dilirik dan dibeli oleh Masih bakal laku Pak. Karena akan mengikuti jejak akulturasi budaya Indonesia. Banyak tradisi di sana yang bisa ada beberapa orang profesor yang Jepang asli yang dalam studi Islam, tapi kebanyakan belajarnya di Timur Tengah. Nah ini tantangan kita bagaimana supaya mereka berminat belajarnya di sini. Kita ke Fakultas Islam Nusantara. Kompetisi. Saya kira orang Jepang juga pada akhirnya akan melihat ya Islam yang kompatibel dengan Jepang itu yang mana. Menurut saya Ya. Misalnya saya dapat cerita dari ketua MWC Osaka yang sebenarnya ada 4 negara atau 5 ya. Ya. Osaka, Sibe, Kobe ya. ya Kobe, jadi ada 5 provinsi membentuk MWC, padahal di sini desa. MWC itu kecamatan, di sana 5 provinsi, karena satu negara ini PCI. Mereka mingguan tahlilan, kemudian bulanan itu pertemuan. Luring, ada daring. Luring. Ya. Daring kalau yang ini tahlilannya. Kalau yang bulanan itu kadang daring. Kadang luring. Dan pada Maulid Nabi yang lalu mereka menyewa ini halaman pabrik stasiun. Kayak ini stasiun ini pabriknya itu disewa beberapa jam. Dan mereka hadroh segala macam, belum selesai diperpanjang sampai berapa jam gitu. Orang-orang Jepang itu nonton di situ. Kayak kita nonton jatilan gitu. Orang Jepang lihat ini nggak ada manfaat. Intinya bahwa ini sebenarnya tantangan ya, termasuk tantangan dalam soal riset dan kerjasama dan seterusnya. Silakan, terima kasih. Iya, saya kira ini last session mungkin menanggapi dari Pak Dekan atau beberapa yang menarik tadi. Kemudian Prof. Yunaka mungkin bisa last word kalau gitu, but not the last gitu ya. Setelah ini ada Mas. apa agenda ini ya? MOU atau gimana? Nanti serah terima dulu ini Oh, iya. nama-namanya. Siap. Oh ya. Silakan Prof. Yunaka. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Saya sangat senang bisa menghadiri sesi hari ini dan juga berinteraksi dengan dekan-dekan, wakil dekan-dekan dan bapak-bapak, ibu-ibu itu sangat berharga dan saya juga bisa belajar banyak. Nanti ke depannya juga saya berlanjut melakukan penelitian di sana. Jadi mudah-mudahan bisa kembali ke sini lagi untuk mempresentasi lebih lanjut. Terus juga ke depannya ingin jadi kerjasama antara kampus saya dengan Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih.